Billah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-teman subscriber sekalian dan para netizen yang budiman, pada kali ini kita akan mereaksi tentang pidato atau ceramah daripada Habib Bahar bin Smith, di mana dalamnya terdapat penyesatan akidah. Dan ini sangat perlu untuk diluruskan agar supaya masyarakat tidak berubah akidahnya dari akidah yang benar sesuai dengan kesepakatan para ulama. Dari syarif. Nah, itu ente mau yakin ada atau tidak, maka seperti itu juga lah kadar keimanan kalian kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Saya duduk bilang, ente mau percaya Habaib atau Sayyidina Ubaidillah dari Ahmad Al-Muhajir, ente mau percaya atau tidak? Kepercayaan ente itu, keyakinan ente itu yang menentukan kadar keimananmu. Awas, itu bahaya masalah iman. Itu yang menentukan kadar keimanan. Awas, itu yang menentukan kadar keimananmu. Dan itu juga yang menentukan engkau membahagiakan Rasulullah atau kamu yang bakal penangis Rasulullah. Itu yang menentukan kau bakal bahagia dunia, celaka dunia, bahagia akhirat atau celaka akhirat. Itu juga kepercayaan kalian, keyakinan kalian, itu juga yang menentukan nanti di akhirat kalian bakal dihalalkan melihat wajah indah Rasulullah atau diharamkan melihat wajah indah Rasulullah SAW. Semua tergantung kalian. Saya tidak mau memberikan pendapat apapun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum. Baik teman-teman, barusan sama-sama kita sudah mendengarkan video ceramah daripada Habib Bahar bin Smith, di mana orasi beliau dalam pidatonya itu mengandung penyesatan akidah. Kenapa saya katakan penyesatan akidah? Sebab dia menyatakan bahwasanya timbangan iman seseorang itu tergantung kepada dia percaya atau tidak kepada para habaib atau kepada Imam Ubaidillah menjadi putra daripada Ahmad bin Isa. Jadi kalau kita tidak percaya kepada para habaib dan tidak percaya kepada leluhur para habaib yaitu Ubaidillah, bahwasanya Ubaidillah itu adalah salah satu putra daripada Ahmad bin Isa Al-Muhajir, itu menjadi tolak ukur keimanan kita. Dan itu yang menjadi jalan untuk menggapai kebahagiaan Rasulullah SAW di akhirat kelak. Dan juga yang menjadi timbangan, yang menjadi alasan kenapa kita itu terhalang dari melihat indahnya wajahnya Rasulullah SAW di surga. Nah, ini penyesatan akidah teman-teman ya. Karena percaya kepada para habaib atau percaya kepada silsilah nasab para habaib, tersambung atau tidaknya kepada baginda Rasulullah SAW, itu tidak termasuk bagian daripada akidah Islam. Tidak termasuk. Jadi sampean percaya ataupun tidak, itu tidak jadi masalah gitu loh. Tidak jadi masalah gitu loh. Mau percaya bahwa dia itu keturunan Nabi atau bukan keturunan Nabi, itu tidak ada masalah gitu loh. Yang bermasalah itu ya kan, sesuai sebagaimana apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, kalau kita tidak percaya kepada risalahnya Nabi Muhammad, kita tidak percaya kepada status kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan kepada kita, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh hanya dalam pribadi Nabi Muhammad itu ada suri tauladan yang harus kita contoh. Jadi yang menjadi pedoman kita, yang menjadi contoh untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk mendatangkan kemaslahatan dalam hidup kita, adalah mencontoh perilaku akhlak Nabi Muhammad SAW saja, bukan yang lain. Artinya apabila ada bagian dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik itu para sahabatnya, baik itu keturunannya, baik itu para ulamanya atau siapapun yang tidak sejalan dengan akhlak dan
adab yang diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka tidak boleh kita jadikan panutan, tidak boleh kita contoh, tidak boleh kita terapkan dalam kehidupan. Nah, demikian teman-teman. Juga di dalam Al-Quran, ya, kita itu diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalin hubungan kekerabatan dengan keluarga Nabi, di mana Allah berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba." Ya, katakan Muhammad, la as'alukum alaihi ajra. Katakan Muhammad kepada mereka, saya tidak minta balasan, saya tidak minta bayaran, saya tidak minta upah atas risalah yang telah saya sampaikan kepada kalian. Illal mawaddata fil qurba, kecuali menjalin hubungan kasih sayang terhadap kekerabatan kita, gitu loh. Nah, di dalam tafsir Jalalain, makna daripada illal mawaddata fil qurba ini, ai lakin as'alukum antawaddu qarabati, ya. Akan tetapi yang saya minta dari kalian semua, antawaddu qarabati, untuk menjalin hubungan kasih sayang terhadap kerabat-kerabatku. Allati hiya qarabatikum, allati hiya qarabatukum, yang mana kerabat-kerabatku itu adalah kerabat-kerabatmu juga, gitu loh. Ya, allati qarabatukum aidan. Fa inna lahu fi kulli batnin min Quraisyin qarabatun. Maka sesungguhnya bagi Nabi, tiap-tiap yang keluar dari rahim Quraisy, qarabatun, itu adalah kerabat Nabi. Artinya apa? Keluarga Nabi, keturunan Nabi itu adalah keluarga kita juga, keluarga di dalam keimanan dan keislaman. Artinya, saya menyampaikan video ini bukan dalam rangka menebar kebencian kepada Habib Bahar bin Smith, bukan memfitnah, tapi karena beliau menyampaikan kepada publik, maka saya harus meluruskan kepada publik. Adapun nanti kepada Habib Bahar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dia diberikan taufik dan hidayah sehingga bertaubat dari kesalahannya. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, kalau seumpamanya kita itu harus percaya kepada habaib, kalau tidak percaya kepada silsilah, ketersambungan silsilah nasab para habaib, kemudian kita itu menjadi orang yang munafik, kemudian kita menjadi orang kafir, lah itu tidak tepat. Karena apa? Karena berhubungan dengan ayat yang di atas, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh hanya dalam pribadi Nabi Muhammad SAW itu ada suri tauladan yang wajib kita contoh, gitu loh. Berkaitan dengan apa? Hadisnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bunyi hadisnya? Ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang fitnah sarra, beliau bersabda, "Dukhanuha yakhruju min tahti qadamai min rajulin ahli baiti." Ya, penyebabnya itu keluar dari bawah kedua kaki dari seorang laki-laki keluargaku. Ya, yaz'amu annahu minni, dia memproklamirkan dirinya bagian daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW atau keturunannya lah, gitu ya. Saya ini keturunan Nabi, gitu ya. Walaysa minni, tapi dia bukan bagian dari keturunanku, kata Nabi. Artinya dia mengaku cucu Nabi tapi tidak diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Innama awliyaiyal muttaqun, sesungguhnya keluargaku adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang menyimpang dari ketakwaan dan keimanan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan diakui sebagai keturunan Nabi, sebagai umat Nabi dan keluarga Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan mendatangkan keberkahan, menambah pengetahuan dan kefahaman kita dalam rangka menjaga akidah kita dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keistiqomahan di dalam keimanan kita sampai ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.